Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F yang beranggotakan saya sendiri, Leli Nurtaci, NIM 15, Ayuni Eka, NIM 18, Dewi Suci Lestari, NIM 27, Arif Setiono, NIM 34, Muhammad Ahsan, NIM 38, dan Zulfa Ruwaidah, NIM 43. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sitasi. Sitasi adalah cara kita memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis oleh penulis lain. Tujuan dilakukannya sitasi ini yaitu untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual dan menghindari plagiatisme. Sitasi ini terdiri dari beberapa jenis berdasarkan gaya penulisannya. Jenis-jenis sitasi terdiri dari 1. APA style, 2. MLA style, 3. AMA style, 4. Cijago manual style, 5. Saya Ayuni Eka Mulfiani, NIM 18 dari kelompok F. Di sini saya akan menjelaskan tentang model AMA atau American Medical Association. Gaya sitasi AMA ini banyak digunakan dalam bidang kesehatan, biologi, dan kedokteran. Model AMA tidak menuliskan nama penulis secara terbalik, dan untuk penulisan kutipan teks menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Terdapat ciri AMA style, yaitu yang pertama, semua item dalam daftar pustaka didaftar berdasarkan urutan numerik. Yang kedua, penulisan penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan ditulis inisial saja dan tidak perlu menggunakan koma di antara nama depan dan nama belakang. Dan yang ketiga yaitu penggunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suci Lestari, NIM 27. Izinkan saya melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai format penulisan daftar pustaka model AMA Style atau AMA Style. Bagaimana sih penulisan format daftar pustaka model AMA Style sendiri? Formatnya yaitu yang terdiri dari penulis, judul jurnal, nama jurnal, volume. Untuk contoh dari format penulisan daftar pustaka AMA Style akan saya tampilkan di sini. Selanjutnya, saya akan memberikan 3 contoh dari daftar pustaka AMA Style sendiri. Yang pertama saya ambil dari buku, yang kedua saya ambil dari jurnal, dan yang terakhir saya ambil dari surat kabar. Yang pertama dari buku, saya mengambil dari buku Okuda M dan Okuda D yang berjudul Structure Chronology. Saya akan tampilkan di sini. Selanjutnya yaitu dari jurnal, saya mengambil dari penulis Willox RV yang berjudul Shifting Roles and Scientific Women in Star Trek. Akan saya tampilkan di sini. Dan yang terakhir saya ambil dari surat kabar, yaitu penulis Gira Doa yang berjudul Trekking Through College, dan saya akan tampilkan di sini. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baik, setelah model penulisan serta contoh dari AMA atau American Medical Association yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai APSA style. Nah, jadi APSA style ini atau American Political Association ini adalah gaya penulisan sebuah kutipan yang biasa digunakan oleh para ilmuwan politik untuk publikasi manuskrip di American Political Review Journal. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai format penulisan dari APSA style ini, terutama format tulisan yang digunakan di dalam teks. Gitu. Pertama, format tulisan pertama yaitu format tulisan yang di dalam teks menyantumkan satu buah nama penulis. Maka format tulisannya yaitu diawali dengan nama belakang penulis, kemudian diikuti tahun publikasinya.
Contohnya Fukuyama 1990. Kemudian format kedua yaitu format penulisan sebuah karya yang menyertakan 2 atau 3 nama penulis. Maka harus menyertakan setiap nama penulis yang kemudian diikuti tahunnya. Contohnya Johnston, Cooper, Warner 1997. Kemudian format ketiga yaitu format penulisan yang digunakan ketika menyertakan 4 atau lebih nama penulis. Maka cara penulisannya yaitu dengan menuliskan nama penulis pertama yang kemudian diikuti et al atau istilah dalam Indonesianya ya seperti DKK gitu. Ya. Kemudian diikuti tahun publikasinya di bagian paling belakang. Nah, jadi 3 format penulisan yang sudah saya jelaskan tadi adalah format penulisan yang biasa digunakan di dalam teks. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai format penulisan yang biasa digunakan di bagian referensi. Format penulisan di dalam referensi ini sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa jenis, yaitu format penulisan yang bisa digunakan di jurnal elektronik, kemudian ada di buku, audiensi, statuta, kasus pengadilan, dan artikel. Tapi saya hanya akan menjelaskan mengenai format penulisan yang biasa digunakan dalam jurnal elektronik saja. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya nantinya. Baik, jadi format penulisan kutipan dalam referensi jurnal elektronik yaitu pertama diawali dengan nama belakang penulis, kemudian nama depan penulis, kemudian tahun terbit, kemudian judul artikel, judul jurnal, kemudian nomor volume atau nomor terbitan, kemudian nomor halaman, kemudian diikuti dengan dicantumkannya URL serta tanggal akses dari URL tersebut. Terima kasih. Saya Zulfa Ruwaida, NIM 43, akan melanjutkan materi pada PowerPoint kelompok kami. Dokumen pemerintah dan hukum. Meliputi audiensi, yaitu untuk menulis kutipan untuk dengar pendapat Kongres, dan sertakan informasi berikut. Urutannya ada Kongres AS, Kamar Kongres, nama komit, audiensi tahun diadakan, nama sidang, rapat Kongres, sidang Kongres, dan tanggal bulan sidang. Di bawah ini ada contoh penataan pada audiensi. Lalu selanjutnya ada statuta. Statuta yaitu saat Anda mengutip undang-undang dan sertakan informasi berikut. Urutannya yang pertama ada nama statuta, undang-undang tahun dibuat, sumber statuta, nomor volume, dan nomor bagian. Di bawah ini contoh penataan pada statuta. Dalam kasus pengadilan, saat mengutip kasus pengadilan, tata cara penulisan atau formatnya adalah nama kasus pengadilan dan tahun, dan volume sumber halaman kasus pengadilan dimulai. Seperti dalam contoh di PowerPoint. Untuk contoh absas style, untuk artikel yang bersumber dari majalah, tata penulisan atau formatnya adalah nama tokoh, tahun, kemudian judul artikel, nama majalah, volume, kemudian halaman. Dan contohnya itu tersebut dalam PowerPoint. Untuk artikel yang bersumber dari surat kabar, tata penulisan atau formatnya adalah nama tokoh, tahun, judul artikel, nama surat kabar, dan tahun terbit. Contohnya ada di ini, Kuf Daniel F. 1985, Carving a New Shape of Horse Steel, New York Times 26 Mei 1985. Untuk buku penulis tunggal, penulisan atau formatnya adalah nama penulis, tahun, judul buku, kota penerbit, nama penerbit. Contohnya itu Castle John H. 1968, The Coldwater Coalition Republic Strategies in 1964, Indianapolis in Bob's Merrill. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.